Pemirsa, ratusan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat dinyatakan positif virus HIV/AIDS. Pemirsa, ribuan warga Kota Bandung mulai dari pegawai swasta, mahasiswa hingga ibu rumah tangga tercatat mengidap penyakit HIV/AIDS. Berdasarkan data 64 kasus baru HIV terdeteksi di Banjarbaru selama tahun 2024. HIV atau AIDS masih menjadi permasalahan global yang sangat serius, bukan hanya oleh tenaga medis, tetapi kita sebagai mahasiswa keperawatan. Lewat langkah yang kecil dan konsisten, kita bisa menjadi agen perubahannya. Yuk bahas bareng peran kita dalam mencegah penyebaran HIV atau AIDS dari sudut pandang keperawatan. Rek, kalian tahu gak sih kalau ada data terbaru dari WHO yang menunjukkan kalau HIV itu masih menyebar di Indonesia loh? Iya kak? Iya, dan kita sebagai calon perawat memiliki peran penting untuk mengendalikannya. Iya, terutama di rumah sakit atau di puskesmas kita harus bisa mencegah penularan HIV ini melalui darah, jarum suntik, dan cairan tubuh pasien. Makanya SOP itu harus benar-benar kita kuasai, karena kalau enggak kita bisa menjadi media untuk penyebarannya. Kalian udah cuci tangan belum? Oh iya, aku belum. Aku udah dong. Cuci tangan tuh sederhana loh, tapi punya dampak yang sangat besar, apalagi kalau kita terkena kontak cairan tubuh dengan pasien yang terkena HIV. Betul sekali, 5 momen cuci tangan harus kita hafal. Yang pertama, sebelum menyentuh pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan tubuh pasien. Dan yang terakhir, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Basahi tangan. Ambil sabun. Menggosok telapak tangan. Menggosok punggung tangan. Sela-sela jari. Mengunci. Ibu jari. Angkat. Virus HIV memang tidak menular lewat tangan, tetapi jika ada luka kecil atau darah di tangan, risikonya tetap ada. Jadi kebersihan tangan sama halnya dengan perlindungan yang maksimal. Itu nggak cuma formalitas di kasus HIV aja loh. Masker, jas lab, sarung tangan, dan juga aseptik bisa jadi penyelamat nyawa. Nah, jangan lupa juga cara lepas APD itu juga harus benar, karena di situ sering terjadi kontaminasi. Teknik aseptik dan penggunaan APD adalah bentuk kehati-hatian. Kita tidak tahu siapa saja yang membawa virus, jadi perlakuan universal precaution itu sangat penting. Rek, gimana kalau kita adain edukasi di masyarakat tentang HIV? Soalnya banyak rumor di masyarakat itu katanya HIV itu bisa menular lewat pelukan ataupun bersin, padahal kan kenyataannya nggak bisa. Strategi lainnya kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri. Yang kedua, edukasi teman-teman, promosi tes HIV secara rutin, dan kampanye penggunaan alat medis steril. Strategi yang efektif dimulai dari empati dan edukasi. Kita bukan hanya perawat, tetapi juga sebagai pendidik dan pelindung masyarakat. Kita semua bisa berperan dalam mencegah HIV, mulai dari hal kecil, mencuci tangan, pakai APD, dan juga jangan sepelekan edukasi ke masyarakat. Ingat, virusnya tidak kelihatan, tapi pencegahannya itu nyata. Ayo selamatkan sesama. Bersama perawat, ayo kita cegah HIV/AIDS mulai sekarang.